Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purba Angganis, absen 31 dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya akan menerangkan materi sosiologi bab kelompok sosial. Yang dimaksud kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama. Definisi kelompok sosial menurut para ahli sebagai berikut. Menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan. Menurut Paul Harten, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran atas keanggotaannya dan saling berinteraksi. Sementara menurut Roland W. Warren, dua atau lebih manusia dan memiliki pola interaksi yang dipahami anggota atau orang lain secara keseluruhan. Adapun ciri-ciri dari kelompok sosial merupakan memiliki nama, adanya interaksi dan komunikasi, memiliki struktur sosial, memiliki kesatuan nyata dan identitas masing-masing dapat dibedakan. Faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial merupakan: pertama, ada keturunan, daerah asal, geografi, kepentingan, keagamaan, dan juga ideologi. Kelompok sosial dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan cara terbentuknya dan yang kedua berdasarkan ikatan hubungannya. Yang pertama mari kita bahas berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama ada kelompok sosial semu. Atau tidak konstan. Bentuknya adalah kerumunan. Ini juga dibagi dengan beberapa jenis. Yang pertama ada formal audience, memiliki tujuan yang sama dan sifatnya masif. Maksud saya pasif. Ya, contohnya seperti khutbah. Yang kedua, ada planned expansive group, yaitu memiliki tujuan yang sama untuk kepuasan. Contohnya adalah pesta. Lalu yang ketiga, ada inconvenient casual crowd, yaitu sifatnya yang sementara dan untuk menikmati fasilitasnya saja. Contohnya adalah seperti mengantre. Keempat, ada panic casual crowd, yaitu tujuannya adalah kesamaannya ialah dalam kondisi panik seperti korban banjir, korban gempa, dan korban longsor. Lanjut yang kelima ada spectacle crowd, yaitu saksi kecelakaan. Keenam ada acting lawless crowd, yaitu massa anarkis. Ketujuh ada immoral lawless crowd, yaitu orang mabuk. Lalu ada kerumunan massa dan kerumunan publik yang sifatnya tidak spontan. Yang kedua adalah kelompok nyata. Yang pertama ada statistik, yaitu tidak beratur dan sifatnya konstan. Contohnya adalah seperti sensus penduduk. Lalu ada societa, yaitu contohnya seperti ibu-ibu RT. Lalu yang ketiga ada asosiasi, sifatnya jelas dan tegas. Contohnya OSIS dan PGRI. Berdasarkan ikatan hubungannya, kelompok sosial dibagi menjadi dua, yaitu penyebab atau paguyuban atau gemensikes, yaitu ikatan batin, alamiah, dan kekal. Lalu ada perkembangan, yaitu ikatan lahiriah dan tidak kekal. Kelompok sosial berdasarkan kualitas hubungannya dibagi menjadi dua, kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder. Perbedaannya dapat dilihat dari hubungan, komunikasi, waktu, jumlah penduduk, dan juga contohnya. Kelompok primer memiliki hubungan yang akrab dan intim, sementara kelompok sekunder memiliki hubungan yang formal dan tidak intim. Dalam komunikasi, kelompok primer memiliki komunikasi langsung, sementara komunikasi dalam kelompok sekunder tidak langsung. Waktu yang digunakan pada kelompok primer merupakan waktu yang lama, sementara dalam kelompok sekunder ialah merupakan waktu yang singkat. Jumlah anggota dalam kelompok primer sedikit, sementara dalam kelompok sekunder banyak. Contoh anggota kelompok primer adalah keluarga, dan kelompok sekunder adalah ID dan PGRI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.